Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menonton podcast kita pada kesempatan kali ini, semoga teman-teman semuanya diberikan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan semua urusannya, dan mendapatkan berkah selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, kita pada kesempatan kali ini sudah bersama dengan guru kita semua, Al-Habib Hamzah Alatos, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali, melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya yang membahas tentang agama Islam atau Islam itu adalah agama fitrah. Nah, pada kesempatan kita pada kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Al-Quran membahas tentang 3 pembahasan yang sangat familiar, yang sering kita dengar dan sering kita jumpai pada keseharian kita. Apa 3 hal tersebut? 3 hal tersebut adalah Islam, iman, dan juga ihsan. Nah, 3 hal ini teman-teman, kita akan sama-sama simak penjelasannya dari guru kita semua, Al-Habib Hamzah Alatos. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan terlebih dahulu ayat-ayat yang berkaitan dengan 3 pembahasan hal ini, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan tadi. Begitu juga hadis yang saya yakin teman-teman juga sangat familiar, yaitu hadis Jibril. Nanti kita akan simak juga hadisnya, yang insya Allah pada kesempatan kita pada kali ini akan dibacakan oleh kawan kita semua, Syahrul dan juga Akbar. Kepadanya kami persilahkan. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Quran surat An-Nisa ayat 136. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Quran surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Quran surat Ali Imran ayat 19. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Quran surat Ali Imran ayat 84 sampai 85.
والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Quran Surat Al-Hadid ayat 3-4. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Quran Surat Ghafir ayat 19. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala بينهما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa podcast Baituna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dari kitab atau buku 40 hadis berdasarkan Al-Quran, di mana di hadis yang pertama waktu itu kita sudah membahas tentang bahwasanya Islam adalah agama fitrah. Bagaimana setiap manusia terlahir
di muka bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesuai dengan perjalanan waktu, ya, anak ini membesar, ya, tumbuh besar di lingkungan keluarganya, teman-temannya, ya, dan di lingkungan tertentu, maka kemudian tentunya ada yang tetap bisa mempertahankan kesuciannya ini, ya, kefitrahannya ini sampai terus dewasa. Ada juga ya, karena lingkungan tadi, pengaruh lingkungan, kemudian juga pengaruh teman dan berbagai hal, ya, menjadi luntur fitrahnya tersebut, atau bukan luntur, itu tertutup oleh kebiasaan, oleh dosa-dosa, oleh pendidikan dan sebagainya. Allah Maha Rahman Ar-Rahim, yang senantiasa rahmatnya memenuhi alam semesta ini, tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada di dalam kebingungan, dalam kesesatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, dahulu sejak umat-umat sebelumnya ini, sebelum kita, Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab suci, ya, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan irsyad, bimbingan kepada mereka supaya fitrahnya ini, ya, kembali terpelihara seperti itu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada bab sekarang ini, kali ini kita akan membahas tentang iman, Islam dan ihsan, ya, atau Islam, iman dan ihsan, yaitu bagaimana diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, membimbing umat manusia agar supaya, ya, mereka mengerti dengan benar, ya, apa itu iman, ya, karena memang dulunya manusia itu sudah ditanamkan oleh Allah fitrah untuk beriman kepada Allah, tapi kalau tidak diterangkan seperti apa iman itu, ya, bagaimana maksudnya dengan keimanan tersebut, mereka hanya paling, ya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, seperti itu. Tapi bagaimana keimanan yang seharusnya, semestinya, ini kemudian, ya, diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga, ya, melalui bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita dengarkan, ya, bagaimana berfirman tentang keimanan, ya, tentang rukun-rukun iman yang biasa kita kenal, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa 136 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, ya, ketika seorang sudah beriman kepada Allah, diseru lagi imannya di sini harus hanya iman kepada Allah saja, ya, atau bagaimana? Nah, di sini Allah terangkan, berimanlah kalian kepada Allah wa rasulihi, dan juga beriman kepada Rasulnya, ya, kalau umat Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, wal kitabil ladzi anzala ala rasulih, dan juga kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quranul Karim. Bukan itu saja, ya, kita diperintahkan untuk beriman, ya, tapi juga wal kitabil ladzi anzala min qabl. Kita juga diperintahkan untuk beriman dengan kitab yang Allah telah turunkan sebelumnya. Ya. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW, ya, Allah telah mengutus para nabi,
ya, para rasul, dan juga Allah telah menurunkan kitab-kitab suci ya kepada mereka. Yang kita kenal ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada Zabur, ada Suhuf ya. Dan juga mungkin ada ya, yang lain-lain ya. Sebagaimana para rasul yang kita kenal, rasul ada 25 ya, nabi dan rasul seperti itu. Ya, dan ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin saja karena yang diterangkan di dalam Al-Quran ini rasul-rasul yang ada di sekitar Jazirah Arab. Tapi kan manusia menyebar ya ke berbagai daerah seperti itu. Ada di Indonesia, ada di Cina, ada di Amerika dan sebagainya. Mungkin dahulu juga ada rasul-rasul yang diutus ya kepada mereka, karena mengutus rasul ini bagian dari rahmat Allah. Dan ini pun disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami telah ceritakan kepada engkau. Itu ceritakan dalam Al-Qur'an, nama-nama mereka disebutkan. Ada juga rasul-rasul yang kami tidak ceritakan. Oleh karena itu kalau kita lagi belajar tentang keimanan, seringkan disebut jumlah nabi ada berapa, jumlah rasul ada berapa, banyak sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah An-Nisa ini kita harus beriman kepada rasulnya dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kita beriman, arti kita meyakini ada kitab yang lain yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa diperlukan di sini di keimanan? Supaya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman dan Rahim kepada hamba-hambanya ya. Dahulu sebelum tentunya diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah mengutus para rasul, para nabi ya, menurunkan kitab-kitab suci. Yaitu karena mereka ini memerlukan bimbingan. Tapi tentunya itu ya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai Nabi terakhir, otomatis juga sebagai Rasul terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Nabi Muhammad adalah bukan ya, ayah dari orang laki-laki di antara kalian. Ya, karena dulu Rasulullah SAW dipanggil sebagai ayah dari Zaid bin Thabit gitu ya. Nah, itu ditegaskan bahwasanya Rasulullah ya, bukanlah ayah dari orang laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah. Maka Muhammadun Muhammad ini bukan ayah dari seorang laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan sebagai penutup para nabi. Jadi maksudnya di sini tidak ada lagi nabi dan rasul diutus setelah Nabi kita Muhammad SAW. Karena ya, risalah Nabi kita Muhammad SAW tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang mereka diutus untuk waktu tertentu, untuk kabilah tertentu, untuk wilayah tertentu. Adapun Nabi kita Muhammad SAW diutus ya sampai akhir zaman. Ya, dan diutus untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh bangsa. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah, ya Muhammad ya, melainkan untuk kaffatan linnas, untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Jadi risalah Nabi kita Muhammad SAW ya sampai akhir zaman dan untuk seluruh bangsa ya, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW dan juga kita kaum mukminin diperintahkan untuk beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan juga untuk beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada beliau, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum beliau. Beriman di sini bukan berarti kita harus mengikuti kitab-kitab sebelumnya, enggak. Ya, artinya kita percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab suci tersebut. Akan tetapi yang jadi pedoman bagi kita adalah tetap kitab Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian Allah tegaskan, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, ya, kufur tidak beriman, ya, kepada siapa? Kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, pada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, ya, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Yang kufur artinya nggak percaya kepada ini, maka Allah katakan faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia berarti telah tersesat, ya, dengan kesesatan yang sangat jauh. Lihat disebutkan tadi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, dan hari akhir. Kalau kita sering pelajari kan, dan juga di hadis Jibril tadi yang dibacakan, ya kan, rukun iman itu ada 6, ya, iman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, terus ada wa bil qada'i, ya, khairihi wa syarrihi, iman kepada qada dan qadar. Di dalam Al-Qur'an tidak sebutkan, ya, masalah takdir, ya, qada, digabungkan dengan yang ini, tapi disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain secara terpisah, ya, karena juga pemahamannya Allah ingin agar supaya kita mengerti sebenarnya apa itu makna takdir, ya, dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang secara terpisah. Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini menerangkan bagaimana kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu, ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana, ya, tentang dirinya kepada kita. Allah memperkenalkan dalam berbagai ayat Al-Qur'anul Karim, ya, menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kita sering sebut dengan sifat-sifatnya, tapi Allah sebenarnya menyebutnya dengan asma'nya. Seperti bagaimana Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan, yang sering kita menghafal dengan Asmaul Husna, itu sebenarnya adalah sifat-sifat, ya, nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Qulid Allah awid Ar-Rahman, serulah nama Allah dan serulah Ar-Rahman. Ini, ya, merupakan nama Allah, ya. Allah itu adalah nama bagi pencipta kita, pencipta alam semesta kita, yang Allah memberikan nama dengan nama Allah, dan juga Allah sebagai Ar-Rahman. Ini disebutkan dalam surah Thaha. Allah perkenalkan dirinya dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya bahwa nama Allah itu adalah namanya adalah Allah, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat, ya, untuk mengingat aku. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain seperti yang sering kita baca,
huwallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam ayat kursi, itu menceritakan tentang asma Allah, ya, tentang dirinya, bagaimana Allah maha hidup, al-qayyum, maha berdiri sendiri, ya, la ta'khudhuhu sinatun dan seterusnya, wala naum. Itu tentang Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna, yang seperti itu. Itu semuanya ayat-ayat yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak diterangkan dalam Al-Qur'an. Para ulama, ya, juga sudah menyebutkan, merangkan suka di dalam kitab-kitab, ya, tentang tauhid, ya, misalnya seperti yang disebutkan dengan sifat 20 gitu, ya. Sebenarnya kalau Al-Qur'an nggak menyebutkan sifat, ya, tapi yang lebih tepat adalah asma, ya. Kalau sifat biasanya itu membatasi, ya, tapi sebenarnya bagi Allah itu memiliki asma, ya. Justru sifat itulah yang disebutkan oleh orang-orang yang musyrik. Oleh karena itu Allah menyebutkan wa subhanallahi amma yasifun. Allah maha suci dari apa yang mereka sifati, karena mereka sering mensifati Allah dengan sesuatu, ya, yang buruk seperti itu, dengan sesuatu yang memiliki keterbatasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha suci dari itu semua. Nah, ini kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, juga beriman kepada para malaikatnya, ya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Diterangkan dalam hadis bagaimana mereka diciptakan dari cahaya, seperti itu, ya. Khalaqallahul malaikata min nur. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin, bangsa jin, yaitu dari panas api, ya. Dan Allah menciptakan manusia kama yasifuhullah fi kitabih. Allah menciptakan manusia seperti yang Allah terangkan di dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu Allah ciptakan manusia pertama dari tanah, dan kemudian keturunannya diciptakan min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Dan malaikat ini yang kita wajib perintah ini adalah mereka adalah hamba Allah, ya, mukramun, yang dimuliakan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat Allah ini adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, dan mereka, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah membantah, tidak pernah menentang apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kenapa kita harus beriman juga kepada para malaikat ini? Karena para malaikat ini, ya, Allah beri tugas-tugas tertentu, ya, terutama sekali bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui para malaikat, ya, melalui malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ya, salah satu caranya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada manusia, ya, dengan 3 cara, ya. Yang pertama, ya, dengan apa? Dengan langsung, dengan ilham, seperti itu, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berbicara min wara'i hijab, ya, dari balik tabir. Seperti, ya, Allah berbicara kepada Nabi Allah Musa di Gunung Tursina, ya. Nabi Musa nggak ngelihat Allah Subhanahu wa taala, tapi mendengar suara, seperti itu. Atau seperti juga Nabi kita Muhammad SAW ketika berdialog di Sidratil Muntaha ketika di Isra Mi'rajkan, itu min wara'i hijab,
Ya, Rasulullah nggak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi mendengarkan suara. Dan yang ketiga, au yursila rasulan, atau dengan cara Allah mengutus rasul. Jadi itu cara yang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak bicara atau memberikan wahyu kepada seorang nabi, ya, atau kepada siapapun. Ini diterangkan dalam surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun yang diajak bicara oleh Allah kecuali melalui wahyu. Ya, wahyu tadi ya, isyarat-isyarat yang khafi, yang yang halus, yang diterima oleh seorang, itu wahyu, ya. Au min wara'i hijabin, atau dari balik hijab, seperti tadi yang kita contohkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, atau kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika Mi'raj, ya. Au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang rasul, ya, mengutus malaikat Jibril, ya, diutus malaikat Jibril, kemudian ya berupa manusia dan berbicara kepada Nabi, seperti itu. Nah, ini kenapa kita diperintahkan wajib beriman kepada malaikat? Ya, kan juga sebenarnya makhluk Allah banyak yang kita nggak tahu, ya, baik di dunia ini maupun di lautan atau di langit misalnya, ya, yang kita nggak tahu, tapi ya nggak diperintahkan untuk beriman, ya, kita. Karena beriman kepada malaikat ini ada kaitannya dengan risalah Nabi kita Muhammad SAW, ya. Karena ya, dan juga malaikat ini sering diterangkan, ya, di dalam Al-Quran bagaimana Allah tugaskan mereka mencabut nyawa, yang meniup sangkakala ketika terjadi kiamat, ya, kemudian ada munkar nakir, ada penjaga surga, ada penjaga neraka dari para malaikat, dan itu diterangkan semuanya dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita ya wajib mengimaninya. Wa kutubihi tadi, ya, kitab-kitabnya sudah keterangkan bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kitab-kitab itu yang kita tahu, yaitu ada Taurat, Injil, ya, Zabur, dan Al-Quran Al-Karim, ya. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kitab-kitab sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memang Allah pernah turunkan, dan sekarang juga, ya, masih ada, tapi ya tidak terjamin kesuciannya, tidak terjamin keotentikannya, ya. Karena banyak sudah masuk disusupi oleh tangan-tangan manusia, ya. Kenapa? Kan kitab itu kitab suci juga. Itu kan kitab-kitab yang dari Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kok nggak terjamin? Ya, kita katakan hanya yang Al-Quran. Ya, ini bukan kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang nyatakan bahwasanya Al-Quran lah, walaupun sudah 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1400 diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi ya, keautentikan Al-Quran, keaslian Al-Quran tetap terpelihara. Ya, kenapa? Kan kitab-kitab terdahulu juga kan dari Allah. Kok nggak terpelihara? Kan sama-sama wahyu Allah. Iya, kitab-kitab terdahulu kan, ya, ketika diturunkan, Nabi dan Rasul masih terus diutus oleh Allah. Jadi ketika ada yang merubah, ketika datang kemudian Nabi berikutnya, dia meluruskan, ya, perubahan-perubahan apa yang disebutkan, apa yang disusupkan oleh manusia, ya, diterangkan lagi oleh Nabi berikutnya. Jadi silih berganti terus Rasul merangkan yang sebenarnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah Nabi kita Muhammad SAW tidak ada lagi Rasul yang Allah utus. Oleh karena itu, supaya menjaga bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad SAW terpelihara sampai akhir zaman, Allah jaga ini kitab sucinya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala nyatakan,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, yakni Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaganya. Ya, kata kami di sini yang menurunkan, kenapa bukan aku? Ya, karena Allah ketika menurunkan Al-Qur'an mengajak serta atau ya mengikutkan peran ya, dari hambanya yaitu malaikat Jibril. Sedangkan dalam penjagaannya juga Allah Subhanahu wa taala ikutkan ya peran hamba-hambanya para hufadz Quran yang hafal Al-Qur'an, ya, mereka itu yang menjaga keotetikan Al-Qur'an. Ya, sehingga Allah katakan wa inna lahu lahafizun, sungguhnya kami juga yang akan menjaga. Ini wa kutubi wa rusulihi, dan beriman juga para rasulnya, kepada para rasulnya. Nah, ini beriman kepada para rasulnya seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus ya rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini ya, diceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, sebagian dari rasul tersebut diceritakan dalam Al-Qur'an. Yang nama-namanya sering kita hafal ya, 25 nabi dan rasul. Kita diperintahkan untuk mereka, dan misi mereka ya sama, yaitu mengajarkan kepada umat manusia untuk bertauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Ya. Dan berikutnya yaitu beriman kepada yaumil akhir, hari akhirat. Ya, ini kita harus meyakini akan adanya ya hari akhirat. Ya, karena kalau orang tidak beriman kepada hari akhirat, dia nggak percaya, ya, seolah-olah dia yakinnya dunia, kita hidup di dunia udah, ya, maka orang ini akan berbuat semaunya. Dia ya tidak merasa nanti akan diperhitungkan ya amal ibadahnya, perbuatannya, kejahatannya. Oh, pokoknya dia pikir yang penting saya hidup senang di dunia ini. Ya, orang yang tidak percaya kepada hari akhirat itu bahaya sekali. Ya, niscaya dia tidak terkontrol kehidupannya. Ya, karena dia merasa hidup hanya di dunia ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala bimbing ya rukun-rukun iman ini ya, yang kalau orang yang tidak mendapatkan bimbingan dari Rasul dan dari kitab sucinya, mereka beriman secara Allah secara garis besar aja. Ya. Seperti orang yang belum kedatangan para rasul, sampai Rasulullah pun diingatkan oleh Allah, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dahulunya dulu juga kamu nggak tahu apa itu Alkitab dan itu apa itu iman secara rinci. Maksudnya Rasulullah sebelum diutus menjadi Nabi, Rasulullah beriman kepada Allah, tapi nggak mendapatkan penjelasan rinci seperti itu. Ya, beriman secara global. Nah, beramal soleh, Rasulullah kan beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang hidup dalam masa fatrah, kalau dia beriman dan beramal soleh, ya, kalau belum diutus datang kepada mereka Nabi, mereka selamat. Mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dan mereka beramal soleh. Tapi ketika diutus para rasul, mereka harus ya lengkapi keimanannya, ya, seperti yang diterangkan tadi ya. Nah, kalau kita hitung tadi rukun iman ini yang disebutkan tadi hanya 5, yang ke-6-nya yang disebutkan dalam hadis ya, di dalam Al-Qur'an tentang qada dan qadar diterangkan dalam ayat-ayat yang terpisah. Nanti kita terangkan secara tersendiri. Ya, adapun di dalam surah Al-Baqarah 130 dan 32. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana ya, keimanan seseorang ini harus disertai juga ya dengan keislaman. Iman adalah sesuatu, kata Nabi, yang ada di dalam hati. Seorang meyakini, mempercayai ya. Al-imanu ma waqara fil qalbi. Tapi kata Rasul, iman ini perlu direalisasikan dalam perbuatan. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal.
Iman adalah sesuatu yang ada di dalam hati, bersemayam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Nah, sekarang kita baca dalam surah Al-Baqarah 130-32 apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tiadalah orang yang yarghabu artinya membenci. Raghibaan tuh ya, artinya membenci. Kan kita suka dengar man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci, enggak suka, itu yarghabu juga artinya enggak suka dengan sunnahku, maka bukan dari kalanganku. Tapi kalau raghiba saja fihi, raghiba fihi ya, itu artinya kebalikan. Itu mencintai ya, menyukai. Tapi di sini an, kalau an artinya enggak suka atau membenci. Ya, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tiadalah orang yang membenci atau enggak suka dengan millah Ibrahim, tiada lain dia adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Kenapa? Karena millah Ibrahim itu selaras dengan nuraninya sendiri. Nurani manusia itu sesuai dengan millah Ibrahim. Ya. Kalau dia nggak percaya, nggak suka dengan millah Ibrahim, berarti dia membodohi dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri, nuraninya itu, ya, itu sejaran dengan millah Ibrahim, ya, sesuai dengan pelajaran yang pertama kita. Allah nyatakan begitu, ya. Jadi, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Tiadalah orang yang membenci dengan millah Ibrahim itu tidak lain adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Kemudian Allah menerangkan tentang Nabi Allah Ibrahim ini sebagai nabi yang Allah pilih dan juga sebagai imam para anbiya. Ini walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim itu di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguhnya Nabi Allah Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Idz qala rabbuhu aslim, tatkala Tuhannya berkata kepadanya aslim, berserah dirilah kamu, ya, tunduklah kamu, berserah diri, pasrahkan gitu ya, aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu, aku berserah diri, li rabbil alamin, kepada Allah Rabbul alamin. Nah, ini Islam itu ya, kalau tadi rukun iman, Islam itu adalah sebagai refleksi dari rukun iman tadi, rukun Islam itu. Ya, rukun Islam oleh karena itu dijelaskan nanti kalau dalam Al-Qur'an dijelaskan secara terpisah ya, juga terus berpisah tentang syahadat, kemudian tentang sholat, puasa, zakat, ya, dan juga pergi haji. Ya. Tapi secara umumnya di dalam ayat ini, maka sungguhnya al-Islam itu artinya berserah diri. Ya, orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah dia laksanakan. Ya, dan apa yang dilarang dia jauhkan. Itu artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslamtu li rabbil alamin. Nah, ini juga tentang hal ini. Inilah yang diajarkan juga kepada anak cucu Nabi Allah Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, yaitu satu agama, yaitu maka janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Jadi al-Islam ini, agama Islam, agama yang dipilihkan oleh Allah untuk umat manusia. Ya, nama Islam ini dari kata aslama tadi, arti berserah diri kepada Allah. Aslama yuslimu islaman. Kalau orangnya muslimun. Muslimun satunya, kalau jamaknya muslimun. Ya. Jadi janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beragama Islam. Ayat yang dalam surah Al-Imran Allah nyatakan secara tegas, innad dina 'indallahil Islam, sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah al-Islam. Ya, karena ini juga agama nabi-nabi yang terdahulu, ya. Itu juga al-Islam juga. Sampai Allah katakan dalam surah Al-Hajj, akhir surah Al-Hajj, huwa sammakumul muslimin, dialah yang menamakan kalian sebagai muslimin. Orang yang beragama Islam ini namanya itu dari Allah. Jadi kita ini sudah diberikan identitas yang begitu hebat, yang identitas ini diakui oleh Allah dan diridhai oleh Allah, yaitu sebagai identitas muslim. Jadi harusnya kita ketika ditanya siapa kamu, ya agamaku, aku adalah seorang muslim, ya. Ini terlepas dari madhab, dari kelompok, dari organisasi, enggak. Ini adalah identitas yang mencakup semua golongan, ya, dari kaum muslim, mencakup semua organisasi seperti itu. Kalau kita memperkenalkan diri dengan nama lain selain Islam, dengan nama organisasi, berarti sempit. Kita mempersempit ruang gerak kita, mempersempit jangkauan relasi kita. Tapi kalau kita bilang ana muslim, itu mencakup semuanya, ya. Ini adalah mencakup semua kaum muslimin, ya, terlepas dari suku, golongan, darah, kemudian organisasi, dan juga terlepas dari sekat-sekat negara. Ini nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan agama yang diisi Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih orang yang telah mendapatkan Alkitab, ya, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka baghyan bainahum, karena ada, ya, kedengkian di dalam hati mereka. Biasanya orang kalau tidak mau menerima kebenaran, bukan dia nggak tahu itu benar, tapi karena ada kesombongan, karena ada kedengkian, dia tidak beriman. Seperti orang-orang Yahudi di Madinah, mereka tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bahkan mereka yang dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka sudah yang menganjurkan orang Madinah supaya nanti kalau ada Nabi yang terakhir, kalian harus beriman. Mereka sendiri yang itu. Tapi ketika mereka melihat ternyata Nabi terakhir ini bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, ya, akhirnya karena kedengkian di dalam hati mereka itu mereka kufur, ya, mereka nggak mau. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Terus begitu juga ayat berikutnya, ya, qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Ini menggambarkan bagaimana keimanan para nabi terdahulu sama dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak beda-bedakan, ya, antara salah satu di antara para nabi tersebut, dan kami hanya berserah diri kepada Allah. Ini menunjukkan, kan ada di akhir surah Al-Baqarah, gitu. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan satupun dari para rasul. Maksudnya kita tidak beda-bedakan dalam hal keimanan. Kita beriman bahwasanya Nabi Ibrahim adalah utusan Allah, Nabi Musa utusan Allah. Begitu maksudnya. Bukan beda-bedakan, mana sih Nabi Muhammad bagaimana dibandingkan dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 84-85, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna bir rabbih la nufarriqu baina ahadin minhum. Katakanlah, jadi perintah dari Allah kepada nabinya untuk, ya, mengikrarkan kepada nabi kita Muhammad SAW dan kaum mukminin. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan apa yang
diturunkan kepada kami. Arti kami beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbad dan keturunannya. Ya, artinya apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, yang diturunkan kepada mereka. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna bir rabbihim, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan para nabi-nabi yang enggak disebutkan dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak beda-bedakan satu pun dari mereka. Maksudnya dalam hal keimanan, ya, enggak dibedakan. Oh, beriman ya dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, cuman enggak beriman dengan Nabi Ishak, Nabi Yakub, enggak boleh, ya. Seperti orang Yahudi beriman dengan seluruh nabi, cuman enggak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, nggak boleh seperti itu. Itu maksudnya ya. Bukan ada yang pernah bertanya apakah nabi itu sama semua kedudukannya? Enggak, ya, beda-beda. Maksudnya bukan itu, bukan masalah itu ya. Ya, tapi dalam hal keimanan kita tidak beda-bedakan. Ya, kita percaya semuanya itu adalah utusan Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya tunduk pasrah kepada Allah, lahunya kepada Allah. Kemudian Allah nyatakan di ayat 85-nya ini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama. Ya, karena nabi-nabi terdahulu ini semuanya itu membawa agama Islam, dinul Islam. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, Islam rukun-rukunnya seperti apa? Nah, itu diterangkan dalam Al-Qur'an ya secara terpisah, nanti di dalam hadis dirincikan ya. Berikutnya ada hal yang lain, yaitu tentang ihsan, bagaimana kita ya di dalam beribadah ya kita harus melakukan ihsan. Ihsan itu dari kata ahsan yusinu, artinya berbuat baik ya. Kalau di hadis disebutkan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nanti ketika kita baca hadisnya. Yaitu ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu pun tidak bisa melihatnya, artinya hal itu sulit bagi kamu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan mata batin tentunya. Fa innahu yaraka, ya, maka ketahuilah sungguhnya Allah melihat kamu. Ini ihsan, ini maksudnya apa? Agar supaya kita ini ya dalam setiap amaliyah kita selalu ingat Allah. Jadi agar supaya kita berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, berbuat baik arti segala sesuatu yang kita lakukan harusnya kita lakukan dengan baik. Ya, misalnya kita sebagai apa? Misalnya kita sebagai dokter, kalau kita melakukan ya pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, itu sudah ihsan namanya. Ya, karena artinya kita bukan berkhianat. Misalnya kita, ada kan dokter yang nipu, sebenarnya itu berarti dia tidak berbuat ihsan. Seorang misalnya tukang bangunan, ketika dia kerja dia tekun gitu. Itu dia berbuat ihsan. Karena apa? Dia merasa perbuatan dia ya ini amaliyah yang bukan ibadah mahdhah saja ya. Jadi amal itu tidak hanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah yang ritual seperti sholat, puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya, aktivitas kita, seorang berusaha, misalnya dia bekerja, mencari rezeki, itu ibadah ya. Dia misalnya sebagai petani, dia itu sebagai ibadah secara non ritual ya, karena dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Ya, seorang tukang bangunan, dia membangun satu rumah ya dengan upah tertentu, sehingga dengan upah itu dia bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Itu ibadah yang non ritual. Nah, setiap dia mengerjakan itu hendaknya dia kerjakan itu dengan baik.
karena dia tahu ya, kalau dia bekerja dengan baik ya, Allah akan ya berikan balasan atas kebaikannya. Nanti ada hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah akan mencatat segala perbuatan baik dalam segala hal ya. Kenapa dia kerjakan dengan tekun, dengan sebaik-baiknya ya, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengawasinya ya. Allah melihat ya, Allah akan mencatat dan Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik. Inilah yang sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Antara lain di sini Al-Hadid, Allah bercerita tentang dirinya ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang pertama, dialah yang terakhir. Maksud yang pertama ya, sering kita belajar dalam tauhid ya, yaitu dialah yang azali. Azali itu artinya apa? Ya, labtida ali awwaliyatihi. Yang tidak ada permulaan bagi awalnya gitu. Itu azali disebutnya, wal awwal. Kalau orang manusia, oh dialah manusia pertama ya, dulunya dia nggak ada gitu kan ya. Ya, seperti itu. Ya, makhluk di sini ya, oh ini bangku. Oh ini dulu bangku yang pertama saya punya nih gitu. Ya dulunya nggak ada kan gitu misalnya. Atau meja ya, seperti itu. Kalau Allah al-awwal, dialah yang pertama tapi tidak ada permulaannya, yang kita sering sebut dengan istilah azali. Wal akhir, dialah yang terakhir. Ya, tapi akhirnya tidak ada penghabisannya. Inilah yang disebut abadi ya. Abadi. Wal zahiru ya. Jadi yang awal tidak ada permulaannya, yang akhir tidak ada penghabisannya. Wal zahir, dialah yang zahir, yang sangat jelas keberadaannya. Tapi di samping itu wal batin, dia juga al batin, ya, yang maha tersembunyi. Ya, kita tidak bisa melihat ya dengan kasat mata. Tapi begitu nampak zahir ya dalam ciptaan-ciptaannya, asar-asar dari perbuatannya nampak jelas. Inilah yang sering ketika Sayyidina Ali mengatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Tidaklah aku melihat sesuatu makhluk ini kecuali aku melihat Allah di sana. Maksudnya bukan melihat Allah, ada Allah di situ begitu bertempat di pohon itu, bukan. Maksudnya dia lihat bagaimana keunikan pohon, bagaimana ya, satu pohon itu bisa menghisap sari makanan ya yang di tanah, kemudian menumbuhkan buah yang begitu unik, buah yang manis ya, yang nggak pakai air gula, nggak tahu diambil gulanya dari mana, kan buahnya manis seperti itu. Begitu juga pohon ya, bermacam-macam buahnya. Lihat pohon kelapa ya, begitu tinggi, tapi dia di dalam kelapanya begitu ada air. Ya, air di dalam tempurung gitu. Ya, bagaimana ngisinya itu semuanya itu? Itu adalah keunikan kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempurung ya ada kelapanya di situ, ada airnya di situ, dan juga jaraknya tinggi. Ya, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, ada yang 20 meter kadang-kadang seperti itu. Itu semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu wal zahir, huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Ini menciptakan, ayat ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 masa, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah berkuasa di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Allah tahu apa yang keluar di muka bumi, di dalam keluar di bumi ini. Wa ma yakhruju ma yaliju, apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha. Banyak benda-benda yang masuk ke dalam bumi, tenggelam di sana. Apa yang keluar dari bumi Allah tahu. Wa ma yanzulu minas sama wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana ya Allah semuanya tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada.
Ingat kebersamaan ini bukan kebersamaan zat, ya, bukan kebersamaan tempat, ya, dan waktu, tapi kebersamaan ilmunya. Ini diterangkan di ayat berikutnya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah beserta kalian di mana saja kalian berada. Kebersamaan Allah tidak seperti kebersamaan makhluknya. Ustadz Faizan sekarang sedang bersama saya, nggak mungkin Ustadz Faizan ada di Baituna sana, ya, itu karena kalau makhluk begitu terbatas, ya, dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, bersama siapapun, ya, di seluruh dunia ini, ya. Kebersamaan ini, ya, bukan kebersamaan tempat dan waktu, tapi kebersamaan ilmunya. Allah mengetahui, ya, melihat setiap perbuatan manusia. Ya, sampai di ayat surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang ada di dalam hati manusia, Allah tahu. Berikutnya yaitu tentang ihsan tadi, ya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dalam Al-Baqarah 195. Ya, infakkanlah di jalan Allah, ya, harta kalian, kemampuan kalian, upaya kalian, kepintaran kalian, ya, di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian jerumuskan, ya, diri kalian di dalam kebinasaan. Kita dilarang melakukan sesuatu yang akan membahayakan diri kita. Wa ahsinu, nah ini, berbuat baiklah dalam segala hal. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya kita akan bacakan hadis, yaitu yang terkenal dengan tadi Ustadz Faizan sudah sebutkan, hadis Jibril. Ini biasanya kalau ketika di pelajaran-pelajaran tauhid, ya, ini disebutkan rukun iman berapa, rukun Islam berapa. Nah, ini dari sini, ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, tahu-tahu muncul kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya begitu putih, ya, berpakaian putih gitu, ya. Syadidu sawadi syar, ya, rambutnya sangat hitam, ya. La yura alaihi atharus safar, ya, tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Ya, ini orang nggak dikenal, tapi kalau nggak dikenal berarti, ya kan, orang jauh dong, ya. Kalau orang dari seputar Madinah gitu, ya pasti dikenal. Tapi ini nggak dikenal, tapi, ya, bajunya bersih, nggak ada bekas-bekas debu. Kalau orang jauh kan nggak dikenal, pasti berdebu, rambutnya kusut misalnya karena habis perjalanan jauh, ya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang kenal dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehingga dia duduk di majelis Rasulullah, dia datang ngadep Rasulullah sampai duduk, dengkulnya sampai nempel dengan dengkul Rasulullah, ya, disandarkan dua dengkulnya dengan ke dengkul Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW, ya, begitu akrab gitu kan. Padahal sahabat-sahabat nggak ada yang kenal dia, siapa dia. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia bertanya, ya Muhammad, ceritakan aku tentang Islam, beritahukan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Ini ikrar, ya, bersaksi, bersyahadat, ini menunjukkan bagaimana seorang, ya, ketika dia menyatakan ini, dia dinyatakan sebagai seorang muslim. Kemudian, ya,
Ketentuannya dia sudah menjadi muslim, dia harus apa lagi? Wa tuqimus shalah. Dia harus mendirikan dan kamu harus mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kamu pergi haji kalau kamu mampu melakukan perjalanan kepadanya. Nah, ini ya, Rasulullah katakan tentang Islam itu yang kita kenal dengan rukun Islam. Ada 5 ya. Nah, tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tusuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ya. Kemudian orang itu bilang, dia nanya, dibilang kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita heran kok dia yang nanya tapi dia yang membenarkannya. Kayak lagi ngetes gitu ya. Kayak ustadz nanya muridnya, pas dijawab oh benar nanti. Nah, jadi heran Sayyidina Umar. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dia nanya lagi tuh orang. Beritahukan aku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang tadi ini dalam kelima ini disebutkan dalam surah An-Nisa ya. Berturutan ini. Terus wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu beriman juga dengan takdir baik buruknya Allah dari takdir baik dan takdir buruk. Qala sadaqta. Kemudian orang itu berkata lagi kamu benar. Fa akhbirni al-ihsan. Sekarang beritahukan aku tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Ihsan sebenarnya dari kata ahsana yusinu tadi ya, dalam Al-Qur'an banyak diceritakan artinya berbuat baik ya. Berbuat baik kita ya, berbuat baik kepada kedua orang tua ya, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada siapapun ya, sampai kepada hewan-hewan, makhluk-makhluk di sekitar kita itu juga al-ihsan ya. Tapi di sini hakikat ihsan itu apa? Ya, Rasulullah SAW kemudian menceritakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu ya, yaitu kamu mengabdi kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Nah, ibadah di sini maksudnya bukan hanya ibadah ritual ya. Ibadah jadi bukan ibadah mahdhah saja, ghair mahdhah juga masuk di sini. Ibadah secara umum. Kalian mengabdi kepada Allah seolah-olah kalian melihatnya. Bagaimana sih kalau kita disuruh kerja misalnya, tapi diawasin gitu ya. Pasti kan kita kerjanya bener-bener gitu. Wah, teliti apa. Nah, itulah harusnya kita seperti itu. Ya, ketika diberikan jabatan seorang pejabat, ya dia nggak mau korupsi, walaupun nggak ada polisi di sana, nggak ada jaksa, nggak ada KPK, tapi dia merasa Allah mengawasi dia. Dia tidak akan korupsi, dia tidak akan menyeleweng, dia tidak akan berkhianat. Ini namanya ihsan. Ya, dia merasa selalu ya seolah-olah dia melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu ya tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah melihat kamu. Setelah dijawab oleh Rasul seperti ini, qala akhbirni anis sa'ah, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan aku tentang hari kiamat. Qala amal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Rasulullah mengatakan yang ditanya tentang hari kiamat enggak lebih tahu dari yang nanya. Artinya kita sama-sama enggak tahu. Ya, gitu ya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu beritahukan aku tentang ciri-cirinya lah. Tanda-tandanya kiamat kapan? Ya, seperti apa gitu. Kemudian Rasulullah menjawab antalidal amatu rabbataha. Ya, bila seorang hamba sahaya dia melahirkan tuannya. Ya, artinya seorang budak perempuan ya, dia melahirkan anak sebagai tuannya. Ini menunjukkan bagaimana menggambarkan si ibu itu sebagai pembantu, sebagai budak ya, si anak menjadi tuannya. Bagaimana banyak sekarang di zaman sekarang ya, ibu diabaikan, ibu
Ya, kadang-kadang anaknya sudah kaya, sudah hebat, sudah memiliki jabatan, ketika ibu datang seperti pembantu, ya, bahkan dihinakan seperti itu, ya. Wa antaral hufatal uratal ala tari'an nas yatatawaluna fil bunyan. Kamu lihat nanti, saksikan orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, al-ala yang miskin, ri'an nas, ya, mengembalakan kambing, yatatawaluna bil fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang megah yang tinggi. Ini banyak dari negeri Arab dulu begitu, ya. Dulu belum lama ini kan Dubai apa semuanya dulu aja kan tahun 50-an belum apa-apa, masih barang pasir gitu. Seperti itu. 50-an, 60, 70. Tapi sekarang, ya, orang-orang di sana yaitu bangun bangunan tinggi. Tsumman talaqa, akhirnya setelah bertanya orang itu pergi. Falabistu maliyan, lalu aku terdiam sesaat, bengong habis orang pergi, ya, para sahabat istilahnya pada bengong lagi itu. Siapa ini orang? Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, atadri manis sa'il, hai Umar, tahukah kamu siapa itu yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku katakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan urusan agama kalian. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Muslim. Ini, ya, menunjukkan itu malaikat itu walaupun dia tidak punya jasad, malaikat itu, ya, bisa berupa berbentuk manusia. Umumnya Nabi Muhammad SAW ketika disampaikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, Rasulullah justru berhadapan dengan malaikat Jibril dalam bentuk, ya, seorang laki-laki seperti itu. Rasulullah hanya melihat malaikat Jibril. Malaikat kan sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran uli ajnihatin, mereka itu memiliki sayap, ada yang 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, ya, masna wa thulatha wa ruba', ada yang lebih dari itu, ya. Nah, malaikat Jibril juga termasuk, dia kan hulu balangnya para malaikat, ya, itu memiliki sayap yang banyak. Nah, Rasulullah melihat malaikat Jibril pada bentuk aslinya hanya 2 kali. Yang pertama di Gua Hira, yang kedua ketika di Sidratil Muntaha, ya. 2 kali dalam bentuk aslinya, ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa, itu malaikat Jibril maksudnya, ya. Rasulullah melihat untuk kali keduanya itu dalam bentuk aslinya. Kata Rasul, bagaimana bentuk aslinya? Ya, ketika di Gua Hira, Rasulullah melihat malaikat Jibril membentangkan sayapnya di antara ufuk barat dan timur, menutupi ufuk barat dan timur, ya. Rasulullah bilang walahu sittu mi'ati janah, ya. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, ya, seperti itu. Ini ya bentuknya, yang contohnya ini yaitu yang dilihat oleh para sahabat juga, ya, malaikat berubah bentuk seperti manusia. Yang hadis ketiganya, Nabi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Nah, ini, ya, sungguhnya Allah menuliskan perbuatan baik atas segala sesuatu. Lihat, ini menggambarkan tadi, kalau itu konteksnya ihsan secara umum, bagaimana kita mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam segala bentuk ibadah, seolah-olah kita, ya, melihat Allah. Jika kita tidak mampu, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah melihat kita. Jadi, maka ini harusnya teraplikasi dalam setiap pengabdian kita. Nah, makanya Rasulullah sebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menuliskan kebaikan dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Oleh karena itu ketika orang dikisos
hukumnya seperti apa? Oh, dipenggal itu. Karena penggal ini adalah membunuh yang terbaik, bukan disiksa, dicincang-cincang. Orang artinya akan merasakan itu tersiksa ya. Tapi kalau itu dipenggal itu langsung meninggal gitu ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih ya hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, ini cara itu ya, bagaimana ya, jadi qataltum di sini membunuh, misalnya juga membunuh hewan itu yang mau disembelih ya, atau menyembelih gitu. Maka nyembelihlah dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafratan. Rasulullah kasih contoh, hendaklah salah seorang kalian ketika menyembelih kambing, menyembelih sapi atau unta, hendaklah ditajemin si pisaunya. Maksudnya supaya cepat-cepat mati gitu. Wal yurih dzabihatahu, dan dia nyamankan hewan peliharaannya. Ini juga biasanya yang suka motong kambing kurban itu kan banyak ya kambing kurbannya. Maka jangan itu dipotongnya di depan yang satu dipotong di depan yang itunya yang masih hidup yang belum potong. Dan juga kadang-kadang karena banyak ya sebelum di hari kurbannya nggak dikasih makan, enggak, harus dikasih makan. Inilah yang disebut al-ihsan dalam segala hal ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan untuk hal-hal yang sudah diterangkan. Terima kasih Habib atas penyampaiannya. Banyak sekali poin-poin yang sangat menarik, banyak sekali catatan-catatan yang sudah kami buat di sini. Jadi bagi teman-teman semua yang di rumah maupun dimanapun yang menonton podcast ini, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan juga, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, tapi kalau lewat kolom komentar kan biasanya ada durasinya nih, nggak bisa kita tanyain langsung. Jadi izinkan kami duluan di sini. Ada saya, ada Syahrul, dan juga ada kawan kita Akbar untuk bertanya terlebih dahulu. Izinkan saya bertanya apa namanya. Jadi tadi ada yang menarik ya Habib, terkait dengan ihsan yang tadi Habib sampaikan, bahwasanya anta abudallaha ka'annaka tarah wa inna fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di sini antum tadi sempat menyinggung tentang ibadah di sini kan tidak hanya mencakup ibadah mahdhah, tapi juga ibadah ghairu mahdhah. Nah, saya kira Habib, di masyarakat kita kadang masih agak susah, bukan agak susah. Mungkin sering mendengar istilah ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, hanya saja di masyarakat kadang konotasinya ibadah mahdhah itu yang terbatas pada kita sama Allah. Kemudian ibadah ghairu mahdhah itu yang berhubungan sama manusia lain. Nah, sebenarnya definisi ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah itu seperti apa sih? Ya. Sebenarnya ini istilah-istilah ya para ulama ya. Kita nggak dengarkan dalam nggak dapatkan dalam Al-Qur'an. Kalau mahdhah artinya hanya khusus untuk Allah. Ya, seperti arti kata mahdhah ini artinya mahdhun itu hanya ya, seperti itu. Arti yang berkaitan dengan Allah seperti itu. Ini dalam Al-Qur'an kan maupun di dalam hadis diceritakan bagaimana kita ini di samping beriman ya, kita harus Islam tadi kan. Iman kan hanya itu percaya, yakin, itu kan dalam hati kan. Rasulullah bilang al-iman ma waqara fil qalbi. Kemudian nah ini wasaddaqahul amal, harus dibuktikan dengan amal. Nah, pembuktian amal ini ya dengan amal, yaitu diajarkan tadi misalnya rukun Islam, kita harus pasrah tunduk kepada perintah-perintah Allah. Nah, perintah Allah banyak yang disebut ya dalam perintah Allah ini. Ya, misalnya dalam amal soleh gitu. Amal soleh berulang kali di dalam Al-Quran disebutkan. Tapi rinciannya Pak, apa saja amal soleh? Banyak sekali. Nah, amal soleh kalau kita laksanakan itu kita berarti sedang beribadah kepada Allah, sedang melakukan pengabdian, merealisasikan keimanan kita dalam amal soleh. Nah, tapi di antara perintah-perintah Allah ya untuk berbuat baik, bukan saja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyembahnya
dan tidak mensekutukannya, tapi wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada orang tua, wabitil qurba, kepada kerabat, ya, dan juga kepada jaridil qurba wal jaridil junubi, kerabat, tetangga dekat, tetangga yang jauh, sahibi bil jambi, ya, kepada teman sejawat, ya, dan seterusnya. Itu kan itu diperintahkan berbuat baik, itu semuanya, itu perbuatan baik itu semuanya masuk dalam ibadah secara keseluruhan. Nah, para ulama cuman ada ibadah tadi seperti wa'budullah wa la tusyrika bihi syai'an. Nah, ini dikategorikan sebagai ibadah mahdhah, sebab ini ada caranya. Caranya ketika salat gimana caranya, dicontohkan oleh Rasulullah, ya, shallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian puasa ditentukan waktunya dan itunya kan. Tapi kalau amal soleh tadi, berbuat baik kepada kedua orang tua, kan pokoknya dalam bentuk kebaikan, nggak tentukan waktunya, setiap saat, kapan saja, dan itu. Begitu juga kepada tetangga dan seterusnya. Itu nggak dirincikan, ya, tapi itu masuk dalam kategori ibadah. Sampaikan Rasulullah SAW pernah, ya, bersabda ketika ada para ahlus suffah datang kepada Nabi SAW. Ahlus suffah ini, ya, yang tidurnya di tinggalnya di emper-emper masjid Nabi kan. Para orang fuqara wal masakin. Dia di sana menghadap Rasulullah SAW, tanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala ya Rasulullah. Wa innahum yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka sholat sama, kita juga sholat, sama sholatnya. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan sisa hartanya. Ya, kita nggak bisa ya Rasulullah. Berarti dia borong semuanya. Ada kan perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu semuanya diborong sama orang-orang kaya. Ya, pergi haji juga mesti pakai duit, orang kaya lagi yang borong. Orang ahlus suffah ini mengeluh kepada Rasulullah SAW, curhat lah gitu. Lalu Rasulullah bilang, maukah kamu, ya, bisa melakukan seperti apa, mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan? Kamu bisa bersedekah, ya, seperti mereka bersedekah. Fa inna kulla tasbihatin sadaqah, kata Nabi, setiap kamu baca tasbih itu sedekah. Wa kulla tahlilatin sadaqah, baca la ilaha illallah sedekah. Wa kulla takbiratin sedekah, ya, takbir sedekah. Alhamdulillah juga sedekah. Amr ma'ruf nahi munkar sedekah, ya. Terus sampai Rasulullah katakan wa hatta ma taj'alu fi imra'atik, itu sedekah. Apa yang kamu berikan makan kepada istri kamu, ya, kamu bekerja, ya, mencari nafkah untuk anak dan istri, itu juga itu sedekah. Nah, ini akhirnya karena sudah tahu hal ini, akhirnya mereka girang deh. Kita nggak kalah dengan orang kaya, kita juga bisa bersedekah. Mereka lakukan banyak tasbih, tahlil dan sebagainya, amar ma'ruf nahi munkar. Nggak taunya orang-orang kaya, ngelihat mereka melakukan itu, mereka juga ngikut. Balik lagi ngadep lagi sama Rasulullah SAW, datang sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang kaya benar-benar borong sekarang. Mereka sudah ngikutin apa yang kamu sarankan kepada kami. Mereka juga ikut bertasbih juga, mereka berzakat juga, sedekah juga, sedekah harta. Terus kata Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu memang karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ada yang orang-orang, nggak semuanya kan orang kaya, ada yang kaya, ada yang, ya, setengah kaya, ada yang miskin, ya, supaya bagaimana, ya, terjadinya dinamika dalam kehidupan ini. Dan tadi dari hadis tadi, bagaimana banyak hal-hal kebaikan sampai dihitung sebagai sedekah pada hal-hal yang umum, yaitu berbuat baik. Kan sampai Rasulullah katakan dalam suatu hadis tentang tentang keimanan itu, al-ilmanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Afdhaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling ringan imatatul adza. Ini bagian dari keimanan.
ya, menyingkirkan gangguan yang di jalan, ada lubang, ya, takut orang kejeblos di sana, kita tutupin, kita perbaikin, ada duri kita singkirkan, ada pohon yang menghalangi jalan orang, kita singkirkan, seperti itu. Artinya berbuat baik apapun itu refleksi dari keimanan. Itu adalah bagian ibadah. Nah, ini ibadah-ibadah yang seperti ini kan banyak. Ya, kalau sekarang kan macam-macam, itu mau kalau nyumbang, dulu mau nyumbang saudara kita ya, yang jauh susah kan, mesti kalau sekarang pakai transfer, pakai itu bisa gitu kan. Itu juga bentuk ibadah bersedekah yang dulu. Jadi amal soleh yang dulu itu yang umum-umum, terutama sekali yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa abudullah, itu dijelaskan secara rinci. Nah, inilah yang ulama teruskan menjadi makhdhah. Tapi kalau amal soleh yang umum itu nggak Allah terangkan. Kalau terangkan Al-Qur'annya bisa setebal apa nanti amal soleh itu. Nah, tapi dalam bentuk tadi ibadah yang umum yang yang Rasulullah kategorikan sebagai al-ihsan tadi. Nah, seperti itu. Jadi Allah. Oke. Tadi kan dari di surat Al-Baqarah ayat 131 disebutkan ada Allah berfirman, "Id qala lahu rabbuhu aslim." Nah, kali artinya berserah dirilah atau pasrah gitu atau tunduk gitu ya, Habib. Nah, apakah kata aslim di situ itu sebatas artinya itu aja atau memiliki arti yang lain gitu? Jadi kata aslama yuslimi ini kata ini memiliki makna yang luas ya. Yang pertama aslama ini kalau wazan af'ala kan. Kalau asalnya katanya dalam wazan yang sulasinya kan salimah ya, salimah islamu arti selamat dan juga aman, seperti itu ya, selamat dan aman, sejahtera gitu kan. Makanya salamnya kaum muslimin juga assalamualaikum. Kata assalam juga ini menjadi salah satu asma Allah. Allah itu assalam, yang memberikan keselamatan, kesejahteraan. Ini mengandung makna kata aslama yuslimu ini, Islam ini mengandung makna yang luas. Ya, yang pertama tadi mengandung arti kepatuhan seorang hamba kepada Allah, dan juga agama Islam ini agama yang damai, agama yang rahmat, agama yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan fid dunya wal akhirah, bukan di akhirat saja tapi fid dunya wal akhirah. Ini dari kata aslama, dari kata Islam. Ya, makanya ucapan salamnya juga kan baik di dunia maupun di surga kan salamun alaikum ya, salamun qaulan mir rabbir rahim. Nah, ini dari kata salima yaslamu ya, kemudian masuk wazan af'ala jadi aslama yuslimu Islam. Kalau aslama artinya menundukkan dan berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah artinya patuh, siap melaksanakan perintah-perintah Allah ya, dan menjauhi larangannya sebagai refleksi tadi ya, atau sebagai kejawantahan dari keimanan tadi, refleksi dari keimanan. Itu seperti itu. Jadi makna Islam, jadi maknanya begitu luas ya. Bukan hanya sebagai arti tunduk, pasrah, tapi juga mengandung arti keselamatan, kesejahteraan ya, yang itu dikandung dalam kata Islam tadi. Allah. Nah, lagi Baik, mohon izin bertanya. Kalau kita dengar kembali di hadis Jibril tadi yang dijelaskan di situ kan, dijelaskan ada 3 lapis perjalanan seseorang hamba, kayak iman, Islam, dan ihsan. Nah, sebenarnya bagaimana sih hubungan di antara ketiganya dari dalam diri seorang muslim? Apakah iman itu bisa berdiri sendiri atau ihsan bisa tumbuh tanpa fondasi? Nah, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari seperti seorang mahasiswa, pekerja, atau bahkan anak-anak di rumah, apakah 3 konsep ini bisa kita pisahkan secara praktis? Atau justru semuanya saling terhubung
saling menaut dan membentuk satu kesatuan pengalaman beragama yang utuh. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Iman, Islam dan ihsan ini adalah merupakan suatu yang terkait satu sama lain. Iman ya kita ketahui adalah tadi sesuatu yang diyakini ya di dalam hati ya. Dan iman ini harus ada buktinya gitu. Iman harus ada buktinya. Iman itu buktinya adalah al-Islam itu tadi. Ya. Nah, kalau dilihat dalam tatanan artinya segmen itu, Islam itu adalah tatanan zahir, sedangkan iman tatanan batin. Ya. Kadang-kadang orang secara zahirnya dia Muslim, ya, ada nggak gitu? Tapi hatinya nggak beriman. Ini yang disebut apa? Munafik. Munafik kan. Orang munafik itu, dia syahadat, ya, dia salat, walaupun salat malas-malasan, salatnya riya gitu kan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah. Kalau orang-orang munafik datang kepada engkau, mereka mengatakan kami bersaksi kamu adalah utusan Allah. Allah bantah, wallahu ya'lamu innaka rasulullah. Allah tahu engkau ada rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang munafik bohong. Nah, jadi kalau segi tatanan tadi arti Islam adalah syahadat, salat, puasa, zakat itu tatanan zahir ya, tatanan luar. Nah, ini terkadang ya ada orang yang hanya zahirnya saja tapi hatinya enggak. Terutama dalam hal misalnya dia puasa atau salat gitu ya. Tapi kalau dalam zakat biasanya berat tuh bagi orang munafik ya. Mereka bakhil biasanya seperti itu. Makanya zakat itu dalam ayat Quran dikontekkan sebagai sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, artinya sebagai bukti keimanan. Ya, itu seperti itu ya, sebagai bukti atas keimanan. Nah, ini jadi kalau secara tatanan itu keimanan dulu yang ada bersemayam di hati, kemudian dibuktikan dengan Islam sebagai pembuktian apa yang ada di dalam hati. Nah, kemudian kalau ihsan itu ya secara umum ihsan ini adalah ya ibarat bungkus semuanya nih. Ihsan artikan kalau secara umum arti seorang melakukan kebaikan. Orang ada yang melakukan kebaikan, tapi dia nggak percaya pada Allah. Dia berbuat baik, ada kan? Nah, itu kalau yang tidak didasari keimanan seperti itu, dia ya akan dapat balasan dari Allah di dunia. Ya, orang ihsan itu ya. Ihsan secara umum secara dari kata al-ihsan arti berbuat baik kan? In ahsantum li anfusikum wa la in asatum falaha, kata Allah. Jika kalian berbuat baik, maka sungguhnya kalian berbuat baik untuk kemanfaatan diri kalian sendiri. Kalau berbuat jahat, ya juga ya, untuk kejahatan, akibat kejahatan akan menimpa kalian sendiri. Nah, gitu. Seorang berbuat baik ini ihsan, ya. Kalau tidak didasari dengan keimanan, ya Allah akan balas kebaikannya dia di dunia, tapi di akhirat nggak dapat kan. Ya, ini makanya ihsan ini harus mencakup semuanya itu kan. Jadi iman dan ihsan itu harus terselubung dalam ihsan itu. Iman dan Islam terselubung dalam ihsan gitu. Nah, ihsan ini ya kan Allah katakan tadi. Jadi kalau orang berbuat baik di dunia misalnya, tapi dia nggak beriman, Allah balas di dunia, tapi di akhirat innama a'malul ladzina kafaru kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Sungguhnya perbuatan orang-orang yang kafir seperti fata morgana kan. Yang kalau fata morgana orang lihat fata morgana kan dari jauh kayaknya air, pas didatangi nggak ada airnya kan ya. Begitu juga orang kafir walaupun dia berbuat baik di dunia tapi dia nggak beriman kepada Allah ya. Wah, dia berbuat baik di akhirat nanti ya nggak dapat, nggak ada udah.
Ya, tapi di dunia ya karena hal jazaul ihsan ilal ihsan, orang yang melakukan perbuatan baik Allah pasti kasih. Ya, di dunia kalau dia baik, oh dia dicintai oleh masyarakat. Ya, dia kemudian misalnya kalau dia pedagang dia jujur misalnya ya. Nah, perdagangannya laris, Allah berikan kesehatan, kebahagiaan di dunia, di akhirat tidak. Jadi ihsan seperti ihsan ini secara umum ya, kalau diartikan sebagai ibadah secara umum, maka ibadah itu ya tentunya harus didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ibadahnya itu akan menghasilkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Tapi tadi kalau Islam, kalau orang yang melaksanakan Islam itu secara zahir, ya, kita sebagai saudara muslim, ya. Ini tatanan zahir. Nah, antum mestinya pahami bagaimana kata Islam ini, seorang yang bersyahadat itu langsung dia berubah statusnya menjadi seorang muslim ketika antum mungkin kalau pernah baca dalam satu peperangan ada Usama bin Zaid, ya, lagi perang tanding sama seorang musuh nih yang kafir. Tahu-tahu musuhnya itu pedangnya jatuh. Ketika mau ditembak sama Usama, ini orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada sahabat Usama yang dekat itu mundur, dia nggak berani mau nyentuh ini, membunuh, takut membunuh, dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau Usama berpikiran lah, lo tadi nyerang saya, tadi dia ketika nggak terdesak dia mau membunuh saya. Sekarang ketika dia terdesak dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya dia tebas sekaligus dibunuh. Nah, terus apa? Ini peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah panggil Usama, langsung ditanya, atashhadu an la ataqtulu man qala la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Apakah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah? Usama pertama bilang, beralasan, ya Rasulullah, innama qala dzalika ittiqaan min sayfi. Diucapkan itu karena takut pedang saya, Rasulullah. Diucapkan pura-pura kan. Kata Rasulullah, halla syaqaqta qalbah, apa inti belah hatinya, inti tahu maksud hatinya, dia pura-pura apa benar. Nah, ini artinya menggambarkan bagaimana sampai Rasulullah berkali-kali bilang, kaifa anta bila ilaha illallah yaumil qiyamah, bagaimana kamu nanti mempertanggungjawabkan ucapan la ilaha illallah di yaumil qiyamah tadi. Saya Usama bin Zaid sampai kebingungan seperti itu, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana syahadat tadi. Seorang yang bersyahadat saja itu sudah statusnya berubah dari dia asalnya kafir, padahal itu dalam peperangan loh. Bukan dalam masa damai, statusnya berubah menjadi muslim. Dia arti muslim, nggak boleh diganggu kehormatannya, nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh dicederai kehormatannya, nggak boleh dibunuh, nggak boleh sakiti seperti itu. Nah, ketika dia mengucapkan, tapi hatinya bagaimana? Nah, itu kan imannya apa benar apa enggak, urusan Allah. Nah, itu kayaknya Sayyidina Umar mengatakan nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi seorang secara zahir. Kalau dia sudah menjadi muslim, ya kita hukumi zahir. Tapi apakah hatinya benar? Nah, itu wallahu alam, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya jadi jelas sekali bagaimana Islam itu tatanan zahir. Begitu juga dalam surah Al-Hujurat ketika orang-orang Badui menyatakan dia beriman. Wa qalatil a'rabu amanna. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Ya. Katakan ya Rasulullah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah Islam. Jadi kalau Islam langsung orang bisa mengucapkan, langsung dia diterima. Oh, dicatat sebagai seorang muslim. Kalau dibilang beriman, belum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Nah, keimanan itu arti sesuatu yang benar-benar mendasar di dalam jiwa seorang. Jadi kalau Islam ya tatanan zahir. Tapi
Ini ihsan ini menggabungkan semuanya, zahir dan batin itu ya, bagaimana seorang melakukan tatanan zahir tadi seperti sholat, puasa, zakat, pergi haji atau berbuat baik yang lainnya, ibadah yang sering ulama bilang ghair mahdhah itu ya. Tapi harusnya itu semuanya dalam ihsan itu harus didasari atas keimanan kepada Allah. Dia kerjakannya seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala, atau ya paling tidak dia merasa Allah mengawasinya. Allah. Nah, izin bertanya lagi ya, Bib. Apa namanya? Tadi barusan Anda menjelaskan bahwa yang bisa kita nilai adalah zahirnya seperti itu. Jadi keimanan seseorang ya kita nggak tahu urusan dia dengan Allah itu. Nah, cuma untuk belakangan ini kan atau di masa ini kan kita sering melihat orang yang mengaku Islam atau syahadat atau ya lihat di KTP-nya Islam gitu. Tapi sholatnya gitu. Sholat tergantung mood gitu. Kalau lagi dapat apa namanya musibah rajin banget sholatnya gitu. Apalagi dengan puasanya, zakatnya ya wallahu alam gitu. Ya seperti yang Antum katakan, yang bisa kita nilai adalah zahirnya. Lantas bagaimana cara kita menilai orang tersebut, David? Apakah istilah kasarnya, apakah masih Islam? Karena seperti yang kita tahu rukun Islam itu ada 5. Gimana dengan orang yang tidak menjalankan rukun Islam tersebut? Apakah masih Islam? Yang kedua, sikap kita ketika bertemu, menghadapi, atau mungkin bahkan ada kawan kita, ada saudara kita yang kadang-kadang ngelamar adik kita atau anak kita, gimana itu kan? Ya kan, gitu kan? Ya, jadi bagaimana? Ya tadi seperti apa Sayyidina Umar katakan, hukmu bidzawahir wallahu yatawassa, dan juga peristiwa tadi yang dialami Usama. Nanti ketika seorang bersyahadat saja ya, kita sudah menyatakan dia sebagai muslim. Tapi muslimnya kini apa, muslim benar-benar atau apa, kan ya lihat dari apa, walamma yadkhulul, dalam surah Al-Hujurat kan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum lagi keimanan itu belum lagi masuk ke dalam hati. Tapi tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. La yalidkum min amalikum ya. Ayat sebelumnya dia bilang, sesudahnya Allah Subhanahu wa taala wala yalidkum min amalikum. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'an. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian sedikit pun. Jadi pembuktian keimanan selanjutnya yaitu dengan amalnya. Ya, Allah tidak akan sia-siakan. Jadi, nah tadi ketika seorang dia bersyahadat Islam KTP, ya kita secara zahir kita nyatakan dia muslim. Tapi muslimnya seperti itu, apa benar muslimnya? Ya belum tahu keimanannya apa gimana. Tapi perilakunya kok begitu, sholatnya melentang-melentang seperti itu. Nah ini artinya dia belum muslimnya, dia belum jalankan, dia belum sebagai Islam secara utuh seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita ya? Sebenarnya kita dakwahi dia, kita ajak dia, kan amar ma'ruf nahi munkar itu ya. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au madluma ya. Tolong saudara kamu, baik dia zalim atau dia dizalimi. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia dizalimi sih wajar kita tolong kan. Tapi bagaimana kalau dia zalim? Maksudnya apa, ditolong dibantu kezaliman? Bukan. Ya, kamu cegah dia dari perbuatan zalim, itu namanya menolong dia. Nah itu. Ya, cegah dia dari misalnya nggak menaikkan zakat, kita nasihatin, itu berarti menolong dia seperti itu. Nah ini ya artinya seperti itu sikap kita. Tapi artinya kalau kita mau menjadikan orang yang seperti itu, yang apa tadi, dia muslim tapi hanya KTP saja, sholatnya jarang-jarang seperti itu. Orang yang seperti ini ya secara pertemanan, secara status dia sebagai muslim. Tapi kalau mau dijadikan teman dekat, orang kepercayaan, atau mau ditunjuk sebagai wakil kita, wakil rakyat ya, atau pemimpin, bukan yang seperti itu.
kriterianya ya harus yang benar-benar ya muslim sejati, ya mukmin sejati yang kelihatan dari perbuatannya gitu. Ya, atau mau melamar anak kita misalnya, ya makanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kan dalam apa? Dalam ayat tentang yang tentang menikah gitu, ya nikahkanlah ya hatta yu'min kan, hatta yu'minu kan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrikin, ya menikahkan artinya menikahkan anak kalian atau saudari kalian gitu, hatta nggak dibilang yuslimu kan, karena kalau yuslimu tadi orang yang Islam baru syahadat aja, kan dia udah Islam. Allah tegas sekali dalam masalah ini karena penting ini masalah ini. Kesian nanti anak perempuan kita ternyata pas dinikahkan. Biasa kan sekarang kejadian kan artis-artis banyak itu masuk ke menikah ya, ketika dilamar orang yang asalnya non muslim. Oh, dia syahadat, kemudian dia ngelamar, diterima. Nggak tahu setelah itu dia kembali ke itu kan ke agama lamanya seperti itu. Nah, ini oleh karena itu Allah katakan hatta yu'minu, sampai dia bukan yuslimu, yu'minu, beriman. Beriman dengan sebenarnya kan beriman artinya dibuktikan dengan perbuatannya nanti. Jadi ketika orang baru syahadat saja ya jangan langsung kita untuk hal-hal yang penting tadi ya kita lihat dulu, buktikan dulu dia benar nggak beriman. Seperti orang-orang Arab Badui tadi kan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, kalian sudah Islam ya. Walamma ya, bukan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian, hati belum meresap. Mungkin kalian beriman karena melihat pada waktu itu Islam mulai jaya, banyak orang-orang berbondong-bondong ikut-ikutan. Tapi ketika dibuktikan dia tetap benar-benar, baru makanya itu contoh hal yang penting. Begitu juga kan tentang aulia, jadikan jadi pemimpin seperti itu harus yang beriman kan gitu, harus yang benar-benar dalam. Jadi kalau keislaman ya bisa kita terima secara zahir, secara umum. Tapi untuk menjadi mengangkat dia sebagai teman dekat, menantu atau yang hal-hal penting sebagai pemimpin yang akan berdampak kepada masyarakat perlunya yang benar-benar beriman Allah. Berarti gini, tadi kan bisa dikatakan kalau mau menilai kemukminan seorang itu bisa dilihat dari amal ibadahnya gitu ya. Bisa. Iman itu kan bukti. Seperti apa tadi kan digambarkan kan? Kalau dalam Al-Quran digambarkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu banyak ulama mengatakan itu adalah la ilaha illallah. Terus itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Bagaimana seorang yang beriman itu seperti pohon yang baik, asluha tsabitun wa faruha fis sama. Dia punya akarnya kokoh menghunjam ke bumi. Artinya dia memiliki pendirian yang kuat, prinsip yang kuat, tegas seperti itu. Pendirian yang kokoh gitu, nggak mudah diombang-ambingkan. Kemudian wa faruha fis sama, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ya, bagaimana pohon itu yang kokoh seperti itu, dan juga tu'ti ukalaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Bagaimana pohon ini memberikan kemanfaatan, ya, buahnya setiap hari ya, dengan izin Tuhannya. Jadi bagaimana pohon keimanan ini, ya, akarnya menghunjam ke bumi, dahan-dahannya menjulang ke langit, rimbun, orang bisa berteduh di sana. Ini menggambarkan seorang yang beriman seperti itu. Jadi dia melindungi orang senang dekat dengannya. Bukan orang beriman, ditakutin orang, bukan. Justru orang dekat dengannya seperti itu. Dan dia memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya.
tu'ti ukulaha kullaha ini. Itu gambaran keimanan tadi. Ya, jadi yang sesuatu yang sebenarnya iman itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tapi buktinya, asarnya bisa kita lihat. Seperti misalnya di pohon, di hutan yang gelap misalnya, atau di suatu desa yang terpencil, nggak ada lampu penerangan. Ada suatu rumah dalamnya ada lampu. Kalau dulu kan pakai patromak tuh. Ya, dan rumah tuh kan ada jendelanya, ada lubang anginnya. Nah, cahaya yang di dalam rumah itu pasti keluar kan dari jendela atau apa. Itulah gambaran keimanan yang ada dalam hati. Karena nampak dalam omongannya, bagaimana omongannya kotor atau tidak, mencaci maki, menghinakan atau tidak. Dari pandangan matanya, orang kadang-kadang orang sombong itu kadang-kadang ya pakai mata bisa sombong kan, pakai tingkah laku bisa. Itu cerminan dari hati, gitu. Cerminan dari hati keluar. Gitu. Itulah, jadi kita bisa melihat orang keimanan atau tidak dari zahirnya. Allah alam. Lagi? Begini ya, boleh nggak ketika saya mencoba merumuskan sendiri gitu, ketika iman tadi adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah, pada malaikat, pada para rasulnya, kitab dan seterusnya. Jadi bukan hanya percaya, yakin gitu ya. Kemudian Islam adalah bentuk bukti kita bahwa kita beriman. Nah, boleh nggak saya mengartikan ihsan ini sebagai bentuk tidak hanya kebaikan tapi lebih ke pengoptimalan bukti kita. Jadi sebagaimana dalam bahasa Arab itu kan biasanya ahsana yusinu, kalau santri itu mengartikan kan memperindah, membaguskan. Padahal kalau saya sendiri lebih suka mengartikan ahsana yusinu itu melakukan sesuatu dengan optimal, dengan baik, agar terlihat indah, terlihat layak untuk dilihat, seperti itu. Nah, ihsan ini apakah bisa diartikan seperti itu? Ketika kita beribadah dengan maksimal sehingga enak untuk dilihat, kita melaksanakan sesuatu dengan maksimal tadi ya. Jadi ketika kita tidak hanya yakin, tidak hanya melakukan apa yang diperintahkan dalam Islam itu sekenanya saja, tapi lebih dari itu kita melakukan dengan optimal, seakan-akan kita sedang diawasi oleh supervisor kita. Iya, itu ihsan seperti itu. Ya, makanya ada dalam hadis, innallaha, setelah hadis, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah sangat suka ketika salah seorang di antara kalian bekerja, dia tekun belajarnya. Benar-benar diperbaiki. Jadi bukan hanya seperti yang dia bilang, bukan hanya sekenanya. Salat hanya yang penting meninggalkan kewajiban, bukan. Arti ketika dia sholat pun sholat dengan baik, dijalankan syarat rukunnya, bersucinya dengan baik, tempatnya dan sebagainya, diperhatikan itu ihsan, semuanya kena. Jadi dia artinya mempoles tadi suatu yang ada dalam hati, keimanan, kemudian terrefleksi dalam perbuatannya dengan ihsan ini dipoles jadi bagus. Jadi seperti itu. Jadi indah. Dan ini ya termasuk dalam seperti dalam perilaku yang baik, seperti itu. Kurang. Jadi seperti itu teman-teman, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Seperti tadi yang sudah Habib Hamzah singgung, bahwa di pertemuan selanjutnya Insya Allah kita akan membahas satu rukun iman yang tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran, hanya saja disebutkan di dalam hadis Jibril. Nah, yaitu tentang iman terhadap takdir, tentang iman terhadap qadha dan juga qadar. Nah, kita akan bahas bagaimana Al-Quran membahas qadha dan juga qadar ini atau takdir ini. Bagaimana cara kita menyikapi takdir ini, sebagaimana nanti akan dipaparkan oleh Habib Hamzah, guru kita semua, di pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, sekali lagi teman-teman, jika ada pertanyaan, ada curhatan yang mungkin ingin disampaikan, silahkan
boleh tulis di kolom komentar atau sampaikan melalui DM boleh. Gitu. Ya, DM di Instagram kami @deki_baituna atau mungkin personal. Ya, mungkin itu saja teman-teman, dan kami sampaikan terima kasih kepada guru kami Al-Habib Hamzah Alatos atas kesediaannya, atas waktunya bisa menjelaskan, memaparkan tema pada kesempatan kali ini dengan sangat luar biasa. Pada kawan-kawan semua, kepada operator terima kasih. Dan kita akhiri, kita tutup semua kajian kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, jika ada salah kata. Allahumma muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.